Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang kita hormati segenap para alim ulama, para asatidz, para hujat, tokoh-tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Kiai Haji Dr. Andes Husni Abdurrahman, Kiai Haji Hasan Fahmi, Ustaz Haji Mursidin, Ustaz Haji Insinyur Endang Bahrudin, orang tua kita Dr. Asrarudin, Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Haryono, Ketua Koordinator Kuliah Subur Rabu Pagi, Ustaz Dr. Andes Haji Ahmadi bin Haji Ma'in, Ketua Koordinator Kuliah Subuh Wahad Gabungan, ayahanda orang tua kami yang juga calon anggota DPD DKI Jakarta. Kita doakan di tahun 2024 beliau menjadi anggota DPD DKI Jakarta. Segenap pejuang-pejuang subuh, wabil khusus Ketua DKM Mushola At-Tahirin Ustaz Haji Matali, dan segenap hadirin, ketua-ketua masjid, ketua-ketua mushola yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali ta'lim kita, thalabul ilmi kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah, dengan harapan semoga hadirnya kita di pagi hari ini senantiasa akan selalu mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan segenap keluarga kita yang kurang sehat, jamaah kita diantaranya Bapak Haji Syafi'i Sa'obah, beliau sedang dirawat di Rumah Sakit Jahira. Kemudian Bang Hasan, keamanan Kuliah Subuh Rabu Pagi. Kemudian Bapak Haji Makmun, kemudian Bapak Ustadz Herlambang yang biasa shot video. Kemudian Bapak Saman Rabin, beliau adalah salah satu sekretaris Masjid Nurul Jannah. Terakhir kabar beliau dirawat di Rumah Sakit Fatmawati. Kita doakan agar senantiasa Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andes Husni Abdurrahman. Pada beliau dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan pengurus DKM Musholla At-Tahirin ya. Kemudian juga yang sama kita muliakan guru kita yang menjadi imam kita tadi, Kiai Haji Hasan Fahmi, matanallah bituli hayati wa nafa'ana bi barakati ulumi, dan juga ketua Kuliah Subuh Gabungan Rabu Jagakarsa Bapak Haji Ahmadi, para alim ulama, para asatidz lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para beliau serta seluruh jamaah rahimakumullah yang juga saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat, di dalam limpahan karunia iman Islam, sehingga kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, menghidupkan majlis zikir, majlis ilmu di wilayah kita. Semoga aktivitas kita pada pagi ini akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, bersama kita baca Sayyidul Istighfar dan lainnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, segitu aja. Jamaah rahimakumullah. Pada hari Rabu kemarin itu guru kita menyampaikan tentang surah At-Takatsur ya, 8 ayat yang nilainya sebanding dengan 1000 ayat ya. Kemudian ada lagi, Nabi juga menyuruh kita kalau bisa tiap malam khatam Quran. Khatam Quran iya. Sehingga istri beliau, bagaimana kami bisa menghatamkannya semalaman? Ya enggak? Kata Nabi, baca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad, karena kalau kita bisa kita baca 3 kali, maka itu khatam Quran sudah. Jadi sering nggak kita khatam sekarang? Sering, betul. Tapi jangan disamain kalau dibaca dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Nilainya tentu beda-beda. Oleh karena itulah Bapak jamaah rahimakumullah, saya akan berbicara tentang keutamaan Al-Quran aja. Ya. Kalau gunanya buat kita Al-Quran itu fungsinya udah jelas, Allah jelaskan diantaranya dalam surah Al-Isra ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam
wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran itu kata Allah petunjuk ke jalan lurus. Jadi kalau kita ingin menempuh siratal mustaqim yang selalu kita minta di dalam sholat kita, benar gak? Paling dikit minta siratal mustaqim itu 9 kali 17 sebanyak rakaat dalam sholat. Kalau dia baca 17, berarti minimal tuh dibaca segitu. Kalau dia baca 15 berarti nggak pernah selain subuh. Ya benar nggak? Iya. Boleh nggak lebih dari 17? Boleh. Hari ini aja kita udah banyak benar tuh. Tahiyatul masjidnya, qobliyah subuhnya, belum tarsiyah. Yang jelas inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam, memberikan petunjuk ke jalan lurus. Maka itu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas shalihat anna lahum ajran kabira. Berikanlah berita gembira, kabar baik bagi mereka yang percaya dengan Al-Qur'an. Dengan petunjuk Al-Qur'an. Kemudian setelah itu dia lakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan tentu saja sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa untuk mereka kelak anna lahum ajran kabira, mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga dan keridhaannya insya Allah, amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman bagi umat ini tentang Quran ya, la yabqa minal Quran illa rasmuh, tidaklah tinggal dari Al-Quran kecuali tulisannya aja. Kenapa? Tulisannya banyak, cetak itu banyak, tapi dibaca kagak. Bisa nggak begitu? Syah dari zaman ini. Terkadang jangan-jangan di rumah kita nggak ada yang baca Quran, auzubillah min dzalik. Kalau di rumah kita nggak ada yang baca Quran, nggak ada yang sholat, kita mengaku Muslim, ya udah rumah kita kayak kuburan, gelap. Padahal kata Nabi, nawwiru manazilakum bisolah watilawatil Quran. Tempat tinggalmu tuh berikan cahaya, biar terang dia dari alam langit. Dengan apa? Dengan sholat dan baca Quran. Habis gimana? Saya bacanya masih geradagan, nggak fasih, masih salah-salah, makanya masih belajar. Begitu. Maka dapat kabar gembira dari Nabi tentang yang seperti ini. Beruntunglah orang yang lancar, kayak imam kita tadi, kan bagus itu. Ya, kata Nabi, allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran, penekanan dibaca, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, berarti benar makhraj hurufnya, benar hukum-hukum tajwidnya, benar bagus dia baca itu, mahir dia membacanya. Sebab bisa juga kejadian orang mahir baca Quran tapi males baca. Bisa gak? Wah, kapan dia latihannya? Kalau ada musabakoh, baca mulu, selesai musabakoh selesai. Atau Ramadan dia kebut hatam tuh sampai 3 kali. 11 bulan dari Syawal sampai ketemu Sya'ban nggak hatam-hatam. Bisa nggak begitu? Bisa. Ya, dibaca sahalaman-sahalaman, 1 hari sahalaman, 2 hari sahalaman, lama bener habisnya. Tapi masih mending mau baca kan? Nah. Jadi orang yang baca Quran dan mahir membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti pada hari kiamat dia akan berkumpul berbaris di dalam barisan para malaikat. Boleh nggak buktiin ini? Boleh nggak? Boleh buktiin, silakan baca Quran gitu. Ya. Bagaimana yang tersendat-sendat? Ini kaku, salah mulu. Karena masih belajar atau malas belajar, salah udah kalau malas belajar. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Quran, ingat penekanannya dibaca lagi. Wa yatata'u fihi syakun lahu ajron,
bacanya tersendat-sendat, tertatih-tatih, lidahnya kaku, nggak lancar bacanya. Belajar udah telat, udah tua, baru belajar Quran. Salah mulu aja ya. Bisa nggak begitu? Tapi dia masih mau baca di rumahnya meskipun diomelin mulu sama anaknya. Bapak baca Quran jelek banget, salah mulu. Ya. Tapi masih mau baca. Lahu ajron. Buat orang seperti ini masih mau baca Quran, padahal baca yang tersendat-sendat, capek dia membacanya. Ya, baca surah As-Sam saja seperti guru kita tadi lama bener. Ada kali 10 menit salah mulu. Maka bagi mereka ini mendapat 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak dosa. Asal benar-benar itu kemampuannya segitu. Tapi bacanya bagus, sengaja dijelek-jelekin bacanya, ngeledek-ngeledek, dosa itu. Ya, tapi dia benar membacanya. Meskipun tersendat-sendat. Kok bisa 2 pahala? Pahala pertama apa? Sebagaimana Rasulullah sabdakan juga, man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membaca 1 huruf dari huruf Al-Quran, maka baginya akan dapat balasan 10 kebaikan. 1 huruf tuh. Jadi kalau dibaca alif lam mim, ada berapa huruf tuh? 3, alif, lam, dan mim. Baru baca segitu aja udah 30 kebaikan yang Allah berikan. Jadi kalau pengen di rumah kita memancar kebaikan, bercahaya sampai ke langit, baca Quran. Makin banyak kita membacanya, makin banyak kebaikan yang diperoleh. Belum lagi kalau ketemu surat-surat yang memang memiliki kelebihan seperti Ikhlas tadi itu. Dan dia mau masih membacanya. Yang kedua, pahala yang kedua, otomatis dia baca Quran kan dia beramal. Dia bekerja. Kata Allah, inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan Rasulullah menyabdakan, afdalu ibadati ummati tilawatil Qur'an. Seutama-utama ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Dan Al-Quran juga memberikan syafaat. Makanya diperintah oleh Rasul membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran, karena Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang membaca dan mengamalkannya tentunya. Jadi banyak nanti pada hari kiamat memberikan syafaat. Otomatis diantaranya Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat. Makanya kalau selesai azan, baca tuh doa sesudah azannya. Jangan diam aja. Dibaca tuh Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah dan seterusnya sampai selesai. Maka di situ ada kalimat kan? Ya, ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Muhammad wasilah. Nabi katakan wasilah itu tempat yang tinggi yang ada di surga. Aku berharap aku mendapatkan di situ. Maka barang siapa yang memintakan aku wasilah kepada Allah, maka berhak mendapat syafaatku pada hari kiamat. Kadang-kadang kita jelaskan tuh, ya ati wasilatul fadilah, kita tambahkan wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah. Itulah wasilah itu. Derajat dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Kita minta itu kepada Allah, berikan kepada Nabi. Yang demikian maka berhak mendapat syafaat dari Rasulullah. Al-Quran dibaca memberikan syafaat dari Al-Quran, dapat syafaat dari Al-Quran. Dia puasa dapat syafaat dari puasa, karena puasa juga memberikan syafaat. Sahabat-sahabat yang baik kita juga bisa memberikan syafaat. Itu. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dicintainya. Dia mencintai orang-orang baik, para ulama, para habaib, insya Allah berkumpul dengan mereka nanti pada hari kiamat. Ini kita bersini kan senang dengan kebaikan. Jadi Al-Quran begitu banyak keutamaan-keutamaannya. Yang kalau kita menjelaskan semua bisa keburu 5:30. Kan batas kita 5:30.
setengah 6 udah disambutan. Nah, saya berarti sebelum setengah 6 gitu. Lah itu kan udah lewat 20 itu. Belum. Insyaallah. Yang jelas jangan sampai nanti Al-Quran itu mati dari rumah kita. Kenapa? Anaknya nggak baca karena nggak bisa, nggak disuruh belajar. Ya, di les pelajaran matematik bayar sekali pertemuan 300.000. Nggak disuruh ngaji tuh anak. Bisa nggak kalian begitu? Begitu disuruh ngaji, kebetulan ada ini diminakan oleh gurunya, ya ditetepin dah katanya, bisa sebulan ngasih 200, mahal banget sebulan 200. Belajar matematik sekali pertemuan 300 dibayar. Bisa nggak kejadian begitu? Bisa. Dia kan guru ngaji, ikhlas. Iya, masa minta bayaran? Bukan bayaran, kita menghargai upah kerja dia. Allah saja memberikan ganjaran yang bagus, 1 kebaikan dibalas 10. Benar gak? Kita berbuat baik 1 dibalas 10 kali lipat, sampai kepada 700 kali lipat, sampai tidak terhingga. Tergantung kualitas keikhlasannya. Jadi memang kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ya, jamaah rahimakumullah, jadi ngingetin buat kita semua, jangan Quran jadi pajangan aja. Dan nikah, mas kawinnya Al-Quran. Bisa nggak begitu? Bisa, seperangkat sholat ayat suci Al-Quran. Udah punya anak 3, itu Quran masih bersegel. Bisa nggak kejadian gitu? Bisa. Ini kan bagus nih mas kawin. Baca tujuannya. Yang disegel terus. Coba kalau mas kawinnya kalung 10 gram, dipakai nggak? Langsung pakai. Benar gak? Bahkan di postingan ada orang yang kondangan emasnya berjejer banyak orang. Benar gak ya? Insya Allah dipakai. Giliran namanya mas kawinnya Al-Quran sama perangkat alat sholat, mukenanya masih disegel, Al-Quran masih disegel. Mubazir, buka pakai tuh mukena. Buka Al-Quran, baca itu, hampir lecek dibaca, ya nggak apa-apa, dirawat, ya. Jadi jangan sia-siakan, karena kita khawatir yang Nabi prediksikan tadi nanti tidaklah tinggal dari Al-Quran kecuali tinggal tulisannya saja, dan Quran ini bisa hilang dari rumah kita masing-masing. Caranya benar supaya nggak hilang, baca, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Iya, singkat, mudah-mudahan bisa paham. Perlu diri insya Allah di rumah kita sampai nggak ada Quran yang hilang. Benar gak? Jadi Quran itu selalu ada di hati keluarga kita. Ya, meskipun sedikit baca. Karena salah baca aja kemampu kita tersendat-sendat saja mendapat 2 pahala. Apalagi lancar, apalagi mau belajar Quran. Ini Rasulullah kasih kabar gembira lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Penuh tato nih, mukanya tatuan mulu. Lagi belajar ngaji, saksikan orang baik. Dipakai putih-putih, pakai kuku sorban, lagi main judi, saksikan orang jelek. Bisa nggak gitu? Bisa. Pakai peci putih, duduk, main judi. Auzubillah min zalik. Ya marahmakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Ya, kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau yang saya sampaikan ada kekeliruan, mohon koreksi dan perbaikannya. Ya, akhirnya usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilmu yang telah diberikan oleh guru kita, mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dan manfaatnya. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan atas nama Ketua DKM Mushola At-Tahirin yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Matali. Pada beliau dipersilakan.
Shallu ala Muhammad. Kelihatan. Punten Ustaz. Beginian segala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bersama guru kita Kiai Haji Hasan Fahmi, guru tetap di Mushola Thohirin yang mengajar tiap malam Sabtu 2 Ahad sekali. Para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang baru saja memberikan tausiahnya kepada kita, Kiai Haji Husni Abdul Rahman, orang tua kita Bapak Haji Endang Bahrudin, kemudian koordinator kuliah subuh Rabu pagi, orang tua kita Bapak Haji Ahmadi, dan koordinator kuliah subuh Ahad Bapak Haji Madani Madali. Mudah-mudahan beliau diberikan kemudahan dalam melenggang ke Senayan menjadi anggota DPD DKI Jakarta. Orang tua kita Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Haryono, lagi nih, Bapak Haji Muskin, Bapak Haji Homsin, dan seluruh pengurus masjid dan mushola yang tergabung dalam kuliah subuh Rabu pagi. Pertama-tama kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya di mushola kami ini, mushola yang terasa kecil dan sempit pada saat-saat seperti ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah hingga ke tempat yang mulia ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, kepada tetangga-tetangga, pada seluruh jemaah dan pengurus Mushola Thohirin yang sudah mensupport acara kita pada pagi hari ini. Dan saya juga mohon maaf barangkali di sana sini masih terdapat banyak kekurangan, baik tempat tegur sapa maupun sambutan kami. Mungkin juga ada yang dibawa pulang, barangkali nanti ada yang kurang-kurang. Saya sendiri nggak nyobain sebetulnya itu, jadi boleh mesen soalnya. Jadi kalau ada yang asin, pedas dan sebagainya, mohon dibuatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Alhamdulillah, jazakallah khair. Sambutan atas nama Ketua DKM Mushola Thohirin. Untuk agenda kegiatan kuliah subuh untuk Rabu yang akan datang, yaitu tanggal 14 Juni 2024 atau tanggal 25 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertempat di Masjid Nurul Jannah, yaitu di Jalan Jagakarsa 1 dekat SLB Nur Abadi. Ini di tempat orang tua kita, DKM-nya Bapak Ustadz Haji Mursan SEMM. Kebetulan beliau hadir. Untuk Mau'izatul Hasanah, guru kita Ustadz Dr. Syahad Syafaat, beliau ada di belakang. Kemudian untuk imam Kiai Haji Fahmi Bahres LCMA, untuk yang akan memimpin tahlil guru kita Ustadz Haji Syafi'i Sa'obah. Untuk muadzin Ustadz Kamaluddin Husaini, dan untuk MC-nya Ustadz Ahmad Usnan. Untuk yang hari Ahad, yaitu bertempat di Masjid Jami Darussalam, yaitu di Jalan Kelapa 3, Bapak Haji Matnun. Kemudian yang untuk hari Sabtu, yaitu di Masjid Raya Baitul Makmur, yaitu di Jalan Serengseng Sawah Raya. Kemudian yang hari Jumat, yaitu di Masjid Ruhul Jihad, yaitu di tempat Dr. Sibro Malisi. Kemudian untuk yang hari Senin, itu seperti biasa di Masjid Jami Al-Hikmah, Selasa di Masjid Jami Al-Hidayah, yang hari Kamis
di Al Iman Center, yaitu di Jalan Haji Mursyid. Dan untuk hari Sabtu itu banyak pilihan, ada di Masjid Jami Al Wiqayah, Masjid Jami Darussalam, di Masjid Jami Al Musabihin, dan juga di Masjid Jami Al Bahjah. Untuk kantong hijau pada pagi hari ini berjumlah Rp2.605.000. Alhamdulillah. Dan bagi jamaah yang sudah membawa formulir untuk penolakan pembangunan gereja, itu silakan diberikan atau dikumpulkan kepada Bapak Haji Makmun dan Bapak Haji Muhammad Nur Satiri atau dengan Bapak Haji Yusuf Asmawi. Untuk itu mari kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah, kita doakan kepada segenap jamaah yang telah memberikan donasi infak sedekahnya. Semoga harta yang telah dikeluarkan agar senantiasa Allah ganti dengan yang berlipat ganda, semua hajat-hajatnya agar senantiasa Allah kabul dan Allah ijabah. Dan kita doakan Pak Anies Rashid Baswedan bisa menjadi presiden di tahun 2024 dan juga Bang Haji Madani Madali menjadi anggota DPD di tahun 2024. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Untuk doa orang tua kita Bapak Ustaz Haji Mursyidin. Dari saya cukup sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.